sholat dengan sholat qadha karena waktunya sudah habis, sudah lewat. Jadi sholatnya sholat qadha asar. Nah, terus diadukan kepada Nabi. Ya Nabi, kami kemarin waktu perjalanan diaduin begini. Ada yang sholat di jalanan, ada yang sholat udah di tujuan. Bagaimana? Nabi nggak nyalain. Salah yang begini nih, bener yang begini enggak. Karena apa? Itu ruang ijtihad. Ada fleksibel di situ. Silakan berpendapat. Di situ ada ulamanya, ada yang pintar, yang ustadznya. Silakan berpendapat seperti apa baiknya. Begitu. Jadi Nabi enggak menyalahkan yang satu, membenarkan yang satu lagi enggak. Dibiarin aja. Cuma Nabi senyum saja. Karena ketika kita berijtihad, kita akan mendapatkan pahala satu ketika benar, ketika salah, dan ketika benar mendapatkan pahala dua. Jadi tetap ada pahalanya. Tapi memang ada standarnya. Kalau sepantaran kita ini berijtihad tentang hukum itu belum levelnya. Paling kita bertanya biasanya ke guru. Nah, harusnya bagaimana? Begitu. Jadi kalau ketika ada perbedaan pemahaman dalam fikih, jangan saling menyalahkan, karena itu memang ruang ijtihad. Pasti beda, pasti ada perbedaan. Tarawih ada yang bilang 11, ada yang bilang 23. Subuh ada yang bilang wajib kunut, ada yang bilang kunut bid'ah, nggak boleh pakai kunut. Apalagi tahlilan, ada yang bilang tahlilan bid'ah, nggak dilaksanakan Nabi. Itu ruang ijtihad. Ketika itu berbeda, tidak usah ribut, tidak usah saling menyalahkan. Itu masalah yang sesuatu yang mahdo ibadahnya. Biasanya agak kaku itu ya kan, dalil-dalilnya. Ini begitupun terkait dengan muamalah. Muamalah itu luas. Ketika ada perbedaan pendapat, santai sajalah. Itu ruang memang harus ada perbedaan, jadi nggak usah saling menyalahkan. Itu terkait tadi barangnya ada manfaatnya. Jadi kalau jual beli yang barang kira-kira sia-sia, yang kira-kira bawa mudarat, sebaiknya kita jangan jual. Kemarin kan udah yang ke-C kemarin berarti A yang terkait barangnya dan uangnya. Sekarang barangnya itu dapat diserahkan. Poin yang C-nya, barangnya itu dapat diserahkan. Kita tidak sah menjual barang yang barangnya bisa diserahkan. Contohnya apa? Saya mau jual ikan 100 kilo. Ikannya di mana? Ikannya masih di kali. Ntar saya cari dulu. Ya itu makanya kan tidak jelas, goror itu namanya. Jual barang yang kita sendiri nggak tahu bisa serahin apa enggak. Atau misalnya barang yang sedang digadaikan, itu nggak boleh dijual ya Bu kalau masih digadaikan ke orang. Kalau di terminologinya namanya rahan, gadai. Boleh, kalau rahan itu boleh. Karena sebagai jaminan, karena Nabi saja dulu pernah menggadaikan baju perangnya. Baju perang itu mahal Bu, dari besi, baja biasanya, berat. Itu karena buat perlindungan tubuh dari senjata tajam. Kalau zaman sekarang mungkin ini rompi anti peluru lagi. Nabi itu pernah gadain itu. Oh berarti boleh ya gadain, boleh. Tapi Nabi berhutang itu bukan hobi kayak kita. Kita segala rupa dikreditin. Taruhan, kalau motor memang mahal, rumah mahal. Sekarang sedang jepit, panci, gorengan buat kredit. Jadi Nabi itu minjem itu dalam perkara yang memang untuk kebutuhan darurat, kebutuhan yang makan. Waktu itu Nabi tidak ada beras, kalau istilah kita tidak ada gandum gitu, jadi untuk dimakan Nabi menggadaikan atau berhutang dengan cara memberikan jaminan, namanya gadai kalau gitu kan. Sebenarnya itu minjem duit, cuman dengan jaminan. Nabi itu nggak membiasakan diri berhutang sesekali, itu pun darurat. Dan Nabi minjem itu karena nggak ada beras, nggak ada makanan, nggak ada buat makanan. Nabi menggadaikan bajunya. Dan gadainya itu bukan ke umat Islam, gadainya ke orang Yahudi. Berarti dalam muamalah itu boleh. Enggak harus orang Islam sama Islam, enggak. Kita mau jual beli, mau ngutang, mau apa hibah sesama orang agama lain pun enggak ada masalah. Mau orang Cina, mohon maaf misalnya jual beli apa elektronik, ngutang, ya itu boleh.
walaupun bukan orang Islam. Nah itu tadi barangnya harus bisa diserahkan. Barang yang tidak bisa diserahkan tidak bisa dijual belikan, karena kita tidak bisa memastikan barang itu bisa diserahkan apa enggak nantinya. Makanya harus diserahkan itu. Ya dan dia itu harus ketika orang sudah sepakat membayar ya harus bisa menyerahkan, walaupun misalnya kalau rumah kan ya apa kuncinya gitu kan, atau sertifikatnya misalnya. Motor misalnya ya motornya ada, suratnya ada, begitu. Terusnya yang selanjutnya, barang tersebut yang barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual. Jadi tidak sah menjual barang yang bukan punya kita. Contohnya tadi barang yang lagi digadein ke kita jual. Itu tidak sah. Berarti barang itu bukan punya kita. Ada orang pinjam duit ke kita dengan cara menitipkan motor yang dari motor maksudnya. Karena nggak bisa dilunasi, motornya kita semena-mena kita jual aja. Itu tidak sah jual belinya. Kecuali sudah jatuh tempo. Misalnya motor kita gadaikan 1 juta dengan tempo misalnya 1 bulan. Terusnya pada saat jatuh tempo orangnya nggak bisa nebus. Nah itu baru kita bicarakan lagi. Ini sudah jatuh tempo bagaimana? Nah itu kalau sudah ada kesepakatan ya udah barangnya kita jual. Nanti misalnya jual 5 juta, 1 jutanya silakan ambil, 4 jutanya kembalikan ke orangnya. Kan keadaannya nggak begitu, Bu. Saya itu dulu waktu tinggal di Jakarta tahun berapa itu, tahun 2000-an lah. Kan di Jakarta begitu, Bu. Orang siapa yang kuat dia yang menang. Siapa yang punya duit dia yang berkuasa. Jadi saya gadein handphone, janjinya waktu itu mungkin sebulan, saya lupa, sebulan atau seminggu. Akan saya tebus nanti kawan. Namanya janji, kita kan cuma bisa berjanji berusaha menepati kan. Tetapi pada waktu hari hanya ternyata kita nggak ada duit buat tebus. Sama si orang itu langsung aja dijual. Dan